Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada makalah yang mengatakan yambaghi likulli raghibin fil akhirati ayya'rifa haqiqatat taqwa. Seyogianya bagi orang yang menyukai atau mengharapkan dan suka terhadap akhirat harus mengetahui, harus memahami hakikat dari takwa. Mengetahui hakikat dari takwa itu seperti termaktub dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang nyata, dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat dari takwa itu sendiri, ketika kita berbicara pada kata-kata takwa, ada 3 hal yang bersentuhan dengan kata takwa itu sendiri. Yang pertama adalah makna asli dari kata takwa, yang artinya adalah takut. Kalau bahasa Jawa, wedi. Dalam artian ketakutan kita kepada Allah itu bukan hanya semata-mata takut saja, tapi adalah takut tidak mendapatkan ridho Allah, takut tidak mendapatkan maghfirah Allah, dan takut ketika kita tidak diakui sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan takut kita ketika kita mendapatkan siksa dari Allah, dan takut tidak dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dari kata takwa itu sendiri, saya menitik beratkan bahwa takwa yang artinya takut adalah patuh. At-taqwa ta'atun. Apa itu takwa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Menjalankan, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa wa huwa ta'atun. Takwa adalah ketaatan dan kepatuhan. Ketika orang itu bertakwa, maka dia akan patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan patuh terhadap apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih jelas bahwa takwa bukan hanya semata-mata kita takut, namun takwa adalah kepatuhan. Ketika orang yang patuh, insya Allah betul-betul takwa. Ketika ada orang yang takut, belum tentu takwa. Sama gambarannya ketika ada seseorang, saya menggambarkan antara takut dan patuh, ya, menggambarkannya seperti ini. Ada seorang bawahan
keatasan. Ketika bawahan diperintahkan oleh atasan, pasti si bawahan itu akan mengatakan siap dan akan mengatakan bahwa siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan. Namun belum tentu si bawahan ini mempunyai rasa patuh. Karena apa? Karena bisa juga dia merasa tertekan, bisa juga dia merasa terbebani, dan bisa juga dia takut untuk tidak melaksanakan perintah atasan itu sendiri. Takutnya apa? Bisa juga nanti dia takut dipindah tugaskan, bisa juga dia takut dimutasi, atau bisa juga dia takut dipecat. Nah, ini bukan berarti dalam konteks ini bukan takwa, ya, tapi takut bawahan terhadap atasan. Tapi kalau patuh, dia akan melakukan apapun perintah atasan, dia akan melakukan perintah melakukan perintah, ya, siapapun yang merintah, ya, dengan rasa penuh tanggung jawab dan tidak ada tekanan sedikit pun. Makanya ketika berbicara takwa itu sendiri tadi, ya, takut atau takwa kita kepada Allah adalah bentuk takut, dalam tanda kutip adalah patuh. Ketika kita sudah patuh terhadap perintah Allah, berarti kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah tanpa ada tekanan, berarti murni datang dari hati kita tanpa terbebani apapun. Itu intisari dari takwa, ya, atau bisa disebut dengan taat atau kepatuhan itu sendiri. Berarti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan apapun ibadah sholat wajib 5 waktu dengan rasa enjoy, tidak ada tekanan. Kita menjalankan ibadah puasa Ramadan seperti saat ini, tidak ada tekanan. Kita menjalankan ibadah-ibadah apapun, perintah-perintah Allah berangkat dari hati kita, ya. Karena di situ juga ada ayat yang mengatakan, ayat mengatakan mukhlisina lahuddina hunafa. Takwa harus dibarengi dengan keikhlasan hati kita. Walaupun bagi orang awam untuk menjawantahkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang ketakwaan yang disertai dengan kepatuhan ini terasa berat. Namun tidak ada salahnya ketika kita terus mencoba, berlatih, insya Allah sekalipun berat, sekalipun merasa awalnya agak nggak karu-karuan, apalagi yang sering gabut, ya, itu insya Allah sedikit demi sedikit ketika kita mau belajar, ya, insya Allah akan lebih enak, lebih mudah dan lebih enjoy. Kemudian ketika kita berbicara takwa juga, kalau intisari takwa itu ada 3 hal, ya. Kata takwa, ya, kata-kata yang bersentuhan dengan takwa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah takwa itu sendiri, kepatuhan. Yang kedua adalah kata yang mendekati dengan takwa adalah qawiyun, ya, yang artinya kuat. Jadi orang yang takwa itu, orang yang patuh, pasti dia akan kuat. Kuat dari apa? Kuat dari gempuran perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dia akan kuat dari godaan-godaan dan ujian apapun itu. Karena hakikatnya kita hidup di dunia, ya, kita hidup di dunia pasti tidak lepas dari godaan, dari ujian dan problematika kehidupan yang ada di dunia ini. Mulai zaman Nabi Adam sampai yang akan datang, jangan harap bahwa di dunia itu tidak ada masalah.
pasti akan ada masalah terus. Jadi jangan coba-coba lari dari masalah, karena sampai kapanpun dalam kehidupan kita pasti akan menemui permasalahan-permasalahan, baik permasalahan yang sifatnya zahir atau permasalahan yang sifatnya batin, permasalahan yang kelihatan atau permasalahan-permasalahan yang tidak kelihatan. Apalagi manusia adalah makhluk sosial, ya, makhluk sosial yang setiap saat pasti akan menemukan problematika dalam kehidupan, problematika dalam rumah tangga, problematika dalam bertetangga, problematika dalam organisasi, problematika dalam kepemerintahan, problematika dalam apapun itu pasti ada problematika permasalahan. Karena sudah menjadi kodrat manusia, ketika manusia hidup di dunia, berarti dia siap untuk menerima konsekuensi dan resiko hidup menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi kata yang kedua adalah qawiyun. Kita harus benar-benar menjadi manusia yang kuat, kuat dari gangguan, kuat dari cobaan, kuat dari apapun itu yang akan menghancurkan atau menghinakan diri kita itu sendiri. Nah, kemudian kata yang bersentuhan juga dengan takwa adalah ada kata ketika kita sering berdoa, ada kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sejatinya orang yang takwa di dunia ini, ada kata-kata qina wa qina adzabannar. Sejatinya kita hidup di dunia ini juga harus bisa saling menjaga. Jadi takwa itu kita harus kuat menghadapi segala kondisi yang ada di dunia ini. Yang kedua, kita harus bisa menjaga diri kita. Bisa menjaga keluarga kita. Bisa menjaga anak-anak kita. Bisa menjaga lingkungan masyarakat kita. Itu sejati takwa. Menjaga dari apa? Menjaga dari macam-macam tentunya. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan anak-anak kita. Kita harus siapkan sedini mungkin. Mulai saat ini kita berpikir anak-anak kita ke depan mau kayak apa dalam konteks ya. Kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri bahwa anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Karena apa? Dalam kehidupan yang nyata sebenarnya ya, kita itu hanya buat cerita. Hidup kita itu hanya buat cerita, cerita yang baik, membuat sejarah-sejarah yang baik, agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita akan bangga dengan kita. Mereka akan menceritakan kehebatan orang tua mereka. Bisa jadi orang tua pendidikannya pas-pasan, kehidupannya pas-pasan, tapi anak-anak dan cucu-cucunya menjadi orang-orang yang hebat. Itu yang akan mereka ceritakan. Maka kita tidak perlu menceritakan diri kita. Biarkan orang lain atau anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita yang menceritakan kisah kita itu sendiri. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti itu. Ketika kita berbicara dengan hakikat takwa tadi, saya ulangi lagi, yang bagi likulli raghibin fil akhirat ayyarifa haqiqat taqwa. Jadi orang seyogianya orang yang cinta terhadap akhirat harus memahami hakikat takwa itu sendiri. Berarti hakikat takwa
Yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Kewajiban yang Allah tugaskan kepada kita, jangan sampai lalai, jangan sampai kita tinggalkan perintah-perintah, kita laksanakan, larangan-larangan kita tinggalkan. Yang kedua, kita harus menjadi manusia yang kuat. Kita harus menjadi manusia yang kuat. Kuat menerima apapun itu. Di dunia kita harus siap menerima konsekuensi dan risiko hidup di dunia. Yang ketiga, kita harus menjadi manusia yang bisa menjaga kerukunan umat beragama, terutama juga karena akhir-akhir ini agama hanya sebatas untuk mengkotak-kotakan. Terkadang lagi masih dalam satu agama, sama-sama agama Islam, terkotak-kotak. Kalau terkotak-kotak ya masih agak wajar. Tapi kalau sampai perpecahan ini terus perpecahan ini akan melemahkan umat Islam itu sendiri. Kalau saya berpikir begini, selagi kita masih sama-sama sholatnya itu 5 waktu sama, kiblat kita itu masih sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Apalagi Nabi kita sama, puasa Ramadan sama, sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Apa kita harus berpecah belah? Konsekuensi hidup seperti itu. Makanya monggo bareng-bareng, terutama juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, beri kesejukan kepada masyarakat secara umum. Ya, beri kesejukan, beri kedamaian. Jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki, jangan saling menghina. Karena bisa jadi orang yang kita hina lebih mulia daripada kita. Orang yang kita caci maki lebih hebat daripada kita. Orang yang kita rendahkan lebih tinggi daripada kita. Nah, Allah itu tidak melihat dari sisi apapun dalam bentuk kita, dalam diri kita. Sekalipun kita panjenengan hebat, panjenengan kaya, tapi Allah tidak memandang itu. Karena bagi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya lebih mulia kalian semua adalah orang yang paling hebat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulan takwa tadi, orang yang paling hebat berarti satu, orang yang patuhnya hebat. Yang kedua, orang yang kuat menghadapi ujian, godaan, dan apapun itu, cacian dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang bisa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, dan menjaga kelestarian apapun itu. Mungkin itu muslimin muslimat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah akan selalu memberikan maghfirah kepada kita semuanya. Dan puasa kita, ibadah kita, sholat tarawih kita,
tadarus kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat-saat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.